Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan, tapi kalau engkau percaya engkau diselamatkan, dan kalau engkau tidak percaya engkau dihukum. Dan firman Allah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Siapapun tidak ada selain di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Biarlah kami menjadi anak-anakmu yang penuh kuasa dalam perjalanan hidup ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Tema kita adalah anak-anak Allah yang penuh kuasa. Ini seharusnya bagian dari bagian ketiga, tapi saya membuat judul baru ya. Jadi anak-anak Allah yang penuh kuasa. Nah, saya beri gambaran seperti ini. Kalau saya mau menjadi, katakanlah mau menjadi anak angkat Pak Presiden kita sekarang, walaupun saya ikut memilih dia 2 kali periode, tapi bukan ujuk-ujuk saya bisa mengaku-ngaku anak angkatnya Pak Presiden. Tapi saya bisa menjadi anak angkatnya Pak Presiden kalau Pak Presiden itu sendiri mau mengakui saya, kalau dia mau dengan rela mengakui saya sebagai anak angkat, maka saya akan bisa menjadi anak angkat. Tapi kalau saya yang mengaku, itu enggak mungkin. Nah, yang pertama saya mau katakan, miliki kita menjadi anak-anak Allah, tapi saya katakan engkau menjadi anak-anak Allah bukan karena kau mau gitu. Tapi karena Allah yang murah hati, yang penuh belas kasihan, yang penuh rahmat. Dan dia kasih karunia yang sangat besar. Dia mau menyatakan dirinya melalui manusia Yesus Kristus, supaya engkau disebut anak-anak Allah. Wow, engkau tadinya berdosa, terputus dengan Allah, tidak layak di hadapan Allah, najis, kotor, sampah. Tetapi di tangan Yesus engkau berubah menjadi anak-anak Allah yang seharusnya engkau miliki dalam hidup ini. Bukan karena perbuatanmu baik, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau cerdas, tetapi karena ada pengakuan dari tempat yang maha tinggi, Allah itu sendiri, melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi banggalah Allah yang super dahsyat itu. Dan tema kita saya mau katakan, anak-anak Allah yang penuh kuasa. Jadi dia bukan hanya sekedar membuat engkau letoy, tidak dapat berdaya. Dan saya mau katakan yang kedua adalah, sadari ini adalah yang seharusnya ketika engkau percaya pada Yesus, engkau menjadi milik Tuhan. Ya, karena apa? Engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan imanmu. Darahnya mengalir dalam kehidupan kita. Dia sucikan kita, dia ampuni kita, dan kita percaya dengan iman kita. Wow, mantap. Saya katakan engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Yesus, di mata Roh Kudus. Dan itu sebabnya yang terakhir saya mau katakan kepada kita, kita menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa. Kenapa? Ketika engkau sakit, kata firman Allah, sebenarnya kita punya otoritas. Tetapi pernahkah kita menggunakan otoritas itu sehingga kita menikmati kebenaran firman Allah itu? Ataukah kita berpikir seperti teman saya berpikir, Anda yang akan menolong Tuhan, bukan Tuhan yang menolong Anda?
Kitalah yang perlu ditolong oleh Tuhan. Kita punya segalanya. Exousia itu berasal dari kata artinya adalah kuasa, wewenang, jurisdiction. Jadi jurisdiction itu adalah hak secara hukum melakukan atas nama kerajaan. Ya, kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Jadi engkau punya otoritas itu. Itu sebabnya engkau diangkat menjadi anaknya untuk perwakilan duta-duta Allah di muka bumi ini. Dan sadari itu. Engkau bukan kaleng-kaleng. Baru sakit. Tidak mau, saya mau tolong Tuhan ambil yang di sana-sana. Saya bukan anti obat, bukan. Tapi saya merasakan kehebatan Allah sejak saya percaya 1 Maret 1087. Dan Allah tidak pernah mendustainya. Saya telah melihat orang-orang yang sekarat ketika saya menumpangkan tangan atasnya. Tuhan berikan perpanjangan umur. Saya sudah melihat orang-orang yang diponis oleh Tuhan. Dan saya mengatakan kepada kita, diponis oleh manusia, dokter, dia akan mati. Tapi Tuhan memberikan dia panjang umur. Saya sudah melihat orang-orang yang lumpuh berjalan. Walaupun ini ketika saya tantang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak mau. Saya katakan, saya bukan dukun. Saya bukan dukun. Padahal dia sudah bisa berjalan. Tetapi dia hanya menerima kesembuhannya. Tetapi dia tidak mau menerima Yesusnya. Saya katakan, maaf, saya bukan dukun. Kalau Anda menerima kesembuhan itu total akan diberikan Tuhan. Tapi dengan berbagai alasan ini dan itu. Tetapi saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh memaksa orang. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukan. Masih ingat dalam Matius 10 ayat 1. Kita diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Kita diberi kuasa untuk apa lagi? Untuk melenyapkan segala sakit penyakit. Kita diberikan kuasa untuk melenyapkan kelemahan-kelemahan. Jadi kalau engkau nggak gunakan itu, bagaimana engkau bisa melihat kuasa Allah bekerja? Kalau engkau tidak percaya akan firman Allah, bagaimana engkau bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam hidupmu? Saya sudah pernah bersaksi. Satu kali saya ke dokter, waktu saya baru menikah. Itu karena istri dia lihat saya nggak cabut seperti orang Sumatera. Paketan. Jadi saya bilang, sudah ke dokter, karena akhirnya kami ke dokter. 25.000, saya masih ingat itu, 25.000 untuk cabut gigi. Tapi ketika saya mau makan obat itu, saya nggak tahu namanya obat itu, tapi saya sudah mau makan obat itu. Tapi Tuhan kira-kira berbisik begini, tidak sanggupkah kuasaku menjamah engkau? Sudah berapa lama engkau bersama dengan aku? Dan hari itu saya buang obat itu. Dan sampai hari ini saya menikmati pertolongan Tuhan itu. Anak-anak yang penuh kuasa. Gunakan kuasa Allah itu. Gunakan kebaikan Allah itu dalam hidupmu. Karena di situ dalam exousia itu ada jurisdiction, hak hukum dari kerajaan Allah untuk melakukannya. Wewenang untuk memerintahkan segala sakit penyakit itu keluar. Kuasa untuk melenyapkan. Dan kuasa untuk memerdekakan. Kuasa itu engkau punya hak penuh. Dan kuasa itu juga, exousia itu juga strength, liberty, kemerdekaan, right. Wah, kalau engkau ngerti, kenapa tidak gunakan? Banyak orang hanya mengatakan dengan mulutnya percaya pada Tuhan, tetapi tidak hidup dalam kuasa itu. Anak-anak Allah penuh dengan kuasa. Bila engkau betul-betul menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Bila engkau betul-betul menjadi milik Kristus. Dan bila engkau betul-betul menggunakan kuasa itu. Katanya Tuhan katakan, aku berikan kuasa
Kalau engkau percaya kepada Yesus, kita terima, lalu kita percaya. Dan itu yang membuat kita berbeda dengan yang orang lain. Ada banyak hanya lip service. Itu sebabnya orang yang percaya, yang penuh dengan kuasa, dia tidak leha-leha hidup ini. Bangun pagi-pagi jam 4, datang kepada Tuhan. Malam hari datang perkatakan firman Allah. Sore hari atau siang hari kalau sempat, gunakan kesempatan untuk membaca firman Allah. Perkatakan firman Allah. Kalau kita perkatakan firman Allah, kita sedang memproklamirkan, mendeklar bahwa Allah itu maha kuasa. Bahwa janji Allah itu ya dan amin. Apakah engkau memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah? Apakah kuasa yang diberikan itu engkau gunakan sepanjang umur hidupmu? Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tetapi sepanjang umur hidupmu. Itu sebabnya engkau berarti di hadapan Allah. Engkau berharga di hadapan Allah. Gunakan itu. Saya sedih kalau orang sudah percaya tetapi tidak menggunakan itu. Justru patah semangat menghadapi sakit penyakitnya dan lain sebagainya. Bukan datang bertalu-talu. Dengan iman yang besar kita lenyapkan segala sakit dan penyakit. Dengan kesungguhan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi sebagai anak-anak Allah, saya mau katakan, engkau memiliki kuasa yang sangat besar yang dianugerahkan kepada Tuhan. Jadi yang mau saya katakan, apakah kita betul-betul milik Kristus? Apakah kuasa itu mengalir dalam hidup kita? Apakah kita anak-anak Allah yang sejati atau anak-anak yang kaleng-kaleng? Kita yang mengaku anak Allah, bukan Allah yang mengaku kita. Oh, bahaya itu. Jadi kalau Allah yang mengaku kita anak Allah, ada relationship kita seperti kemarin saya katakan, ada hubungan kita dengan Allah. Dan itu membuat kita berdamai dengan Allah, membuat kita diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah mengatakan kamu jadi anak-anak Allah. Firman-Nya mengatakan kamu jadi anak-anak Allah. Saya mengambil agak panjang ini, karena saya ingin kita mengerti konsep ilahi dalam pikiran kita. Betapa berharganya engkau. Setan membuat engkau lumpuh, setan membuat engkau tidak melihat pada tujuan Allah yang sebenarnya. Setan memperbudak engkau, menguasai engkau, mengontrol hidupmu. Engkau melakukan kehendak setan, bukan kehendak Allah. Sementara dalam eksusia itu ada namanya kata liberty. Liberty, kemerdekaan, kebebasan dari kuasa setan, kuasa maut dan lain sebagainya. Karena apa? Allah memberi engkau jurisdiction, hak secara hukum dari kerajaan sorga diberikan kepadamu. Untuk apa? Kau memiliki wewenang dan kuasa di dalam nama Yesus. Miliki itu dan percaya. Dan cek diri Anda. Apakah Anda sudah menggunakan kuasa itu sepanjang umur hidupmu, ataukah sekali-kali? Jika imanku lagi strong, saya akan lakukan. Tapi jika aku tidak tidak saya teruskan. Tapi yang mau saya katakan, mari kita terus menjaga diri, menjaga ketaatan kita kepada Allah, supaya kuasa itu tetap diberikan, tetap tinggal dalam kita sebagai anak-anak Allah. Jangan putuskan hubunganmu dengan Allah di surga dengan bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Biarlah kuasa-Mu yang penuh kuasa itu dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, untuk mengusir setan-setan, menjadi saksi, menjadi alat di tangan Tuhan. Oh haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami pelajari kuasa-Mu, kami tidak cukup hanya 5-10 menit atau lebih Bapa di surga. Kami perlu membahasnya berulang-ulang, sehingga konsep ilahi tentang kuasa Allah. Kami menjadi anak-anak Allah bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, tetapi karena kuasa mau menyatakan dirimu kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur melalui Yesus Kristus kami diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan darah Yesus mengalir dalam hidup kami, dan Kau mengangkat kembali kami menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kau yang sakit, saya mau katakan apapun sakit penyakitmu. Mau stroke kah? Engkau yang sedang stroke, saya mau katakan dalam nama Yesus. Ingat, ketika saya berdoa, dia hanya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
kuasanya, kesembuhannya, kasihnya, pertolongannya tidak pernah berubah. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, percaya Yesus yang tidak pernah berubah. Dia yang membangkitkan orang mati. Dia yang membangkitkan, dia yang menyembuhkan orang-orang sakit. Sakit apa saja. Dia menyembuhkan orang-orang yang lemah secara fisik, yang lemah iman. Dalam nama Yesus, apapun keadaanmu saat ini, serahkan sepenuhnya, beriman kepada Tuhan. Jadilah milik Tuhan, jadilah milik Yesus, jadilah milik Allah. Dan miliki kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit. Kalau engkau sakit, saya katakan taruh di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit stroke, dalam nama Yesus aku perintahkan kembali sel-sel saraf-sarafmu berfungsi kembali di dalam nama Yesus. Taruh di mana? Di mana yang mati badanmu sebelah. Kalau engkau mengalami lawatan Tuhan, sakit apapun, mari engkau mencatat di dalam kolom komentar. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah abai terhadap firman-Nya. Kalau Dia katakan, Dia yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia akan lakukan bagimu. Percayalah, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan telah menolong engkau, Tuhan telah memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya damai Tuhan menyertai kita, kekuatan Tuhan menyertai kita, dan kekuatan roh, kekuatan firman, kekuatan api doa senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.